eh, nanti dengan adanya eh, peran dari paralegal ini kan otomatis kan kita membuat suatu kaderisasi Pak ke depan. Ya, Dengan kaderisasi ini kan nanti akan kita bisa ke kota kabupaten atau kecamatan atau ke desa Pak. ya, Di sana kita berkoordinasi Pak, berkoordinasi karena pemahaman di desa itu kan berbeda Pak. Jadi ada desa yang berkembang, desa kota yang berkembang, ada desa yang memang pemikirannya hanya begitu-begitu aja Pak. betul. Nah sehingga adanya kaderisasi dari paralegal ini tentu akan membuat suatu wadah Paham. yang mana akan disampaikan ke Perdes supaya bagaimana caranya bisa membuat satu LBH yang baik. Nah, Iya, saya kira kalau dengan adanya itu, otomatis akan membantu kepala desa dalam tugas-tugas dan pelayanannya gitu, Pak. Jika ada masalah, iya, barangkali bisa diduduk kepala desa dengan apa namanya LBH sehingga tercipta kerjasama yang baik, Pak, dalam dalam desa itu, Pak. Nah, baik. selama ini ya itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, kita tahu bahwa dengan adanya undang-undang otonomi daerah ini tentu akan membantu peran daripada desa. Iya, Jadi orang desa perlu berlelah-lelah lagi, infrastrukturnya udah bagus Pak. Contohnya seperti pasar dan sebagainya, ekonomi pasar juga sudah berjalan. Sekalipun seperti saat ini COVID ya, iya, tapi saya kira dengan dana yang digelontarkan dari pusat itu ke desa itu, saya iya, kira cukuplah daripada lebih Pak. Nah sekarang bagaimana pemanfaatannya? betul sekali. Nah, kita Pak ke depan dengan adanya kaderisasi daripada para legal ini secara otomatis akan merangsang daripada Pak Desa. Bagaimana kita membuat satu LBH di desa Iya, sehingga menciptakan apa namanya ruang bagi kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, Pak. iya, Nah itu, Pak. Nah, cuman ya, yang menjadi kendala itu adalah barangkali yang Bapak tadi singgung, Bapak Usman singgung tadi, ini masalah dana, Pak. iya, Kan barangkali adanya ini kan otomatis kita membuat kantor kecil, Pak, di desa-desa. Nah perlu juga dari para legal pusat ini mungkin sesekali juga dia akan mengadakan kunjungan wah, melihat sekat bagaimana sistem kerjanya di desa itu atau di kota atau kota kabupaten atau kecamatan atau desa itu Pak. iya, Itu penting Pak. Karena apa? Dengan kehadirannya di situ otomatis akan membuat suatu kemajuan iya, tentang bagaimana cara kerja, barangkali ada kekurangan di dalam desa dan sebagainya. Itu bisa diberikan secara langsung pencerahan modelnya. Jadi masyarakat itu dengan sendirinya akan sadar Pak. iya, Jadi tidak seperti katakan tadi Bapak bahwa itu akan masyarakat itu akan jenuh dan akan dia memain hakim sendiri. iya. Nah itu Pak, saya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak Musa ya. Jadi saya kira masukannya luar biasa ya untuk pembentukan LBH Desa. Jadi untuk saat ini kita programnya adalah bentuk dulu. Kita bentuk dulu LBH Desanya. Nanti setelah terbentuk kalau peningkatan kapasitas atau peningkatan kualitasnya mungkin ada semacam sertifikasi nanti, ada akreditasi terhadap LBH-nya gitu. Jadi akreditasinya apakah itu akreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ataukah nanti akreditasinya dari pihak misalnya penyedia lembaga donor atau akreditasi dari pihak tertentu gitu. Nah intinya kita bentuk dulu LBH desanya di tingkat desa, baik itu dibentuk oleh kepala desa ataukah dibentuk oleh masyarakat. Intinya LBH-nya harus hadir di tengah-tengah masyarakat di desa gitu. Ya, Apakah pembentukannya oleh pemerintah desa ataukah dibentuk oleh masyarakat desa itu menjadi tidak masalah, silakan saja. Bahkan ada pertanyaan, apakah bisa misalnya di satu desa itu ada 2 LBH atau ada 3 LBH atau bahkan ada LBH di tingkat dusun misalnya. Tidak masalah, makin banyak LBH itu makin bagus. Kenapa? Karena LBH itu kan sifatnya non profit, tidak mencari keuntungan, tetapi benar-benar mendistribusikan tentang bantuan hukum itu sendiri kepada masyarakat begitu. Nah, jadi eh, itu hal yang paling penting untuk kami sampaikan kepada teman-teman untuk pelatihan pada hari ini. Eh, saya berharap untuk di pelatihan kita kali ini akan kita tindak lanjuti dengan pembentukan LBH di desa di mana daerah yang kita tinggali gitu atau LBH lokal gitu ya. LBH di tingkat desa atau di tingkat mana kecamatan dan seterusnya silakan saja. Eh, Nanti kalau ada kendala ataupun ada masalah bisa berkoordinasi ke kami gitu.
Nah, bagi peserta LBH, bagi peserta paralegal yang ada hari ini, kami menyampaikan bahwa kegiatan RTL ini, rencana tindak lanjut dari pelatihan ini, menjadi tolak ukur kelulusan teman-teman mengikuti pelatihan ini. Gitu. Jadi ketika LBH di tingkat desa sudah dibentuk oleh teman-teman paralegal, maka dengan sendirinya saudara kami nyatakan lulus. Tapi ketika misalnya saudara belum mampu membentuk LBH tingkat desa, maka kami akan pertimbangkan dalam bentuk ujian tersendiri gitu. Baik, mungkin sampai sini ada saran dan masukannya? Kebetulan ini saya ada kegiatan keluarga pada hari ini. Mungkin saya kasih waktu sekitar 5 menit ke depan ya, sebelum kita berpisah. Saya persilakan untuk LBH Desa ini kita bahas sebagai bentuk rencana tindak lanjut pelatihan paralegal tingkat dasar ini. Atau ada saran dan masukan dari kawan-kawan yang sempat hadir pada hari ini? Selain daripada LBH Desa, Saran dari saya, silakan, hilang ya. kalau kalau dari saya, kalau memulainya dari desa, berarti mempersempit ruang gerak daripada tim paralegal LBH itu sendiri. Nah, kalau kemudian kalau saya itu lebih tepat itu dimulai dari kabupaten merembet ke kecamatan ke desa, seperti itu. Ya. Baik. Ya, cukup Galang? Atau masih ada tambahan? Silakan Gilang. Silakan. Seperti itu saja. Oh, baik. Ya, jadi pembentukan LBH Desa tidak mempersempit teman-teman kegiatan paralegal, tapi justru memberi fokus begitu kepada teman-teman yang ada di desa. Kalau teman-teman yang tinggalnya ada di kabupaten ingin bekerja sampai ke tingkat desa, itu tidak ada masalah. Bahkan juga paralegal di desa A itu bisa membantu di desa B, di desa C, dan seterusnya. Hanya kami mencoba untuk melayani masyarakat desa gitu, karena sesungguhnya banyak persoalan di desa yang tidak tertangani dalam proses pembantuan hukum, sehingga banyak persoalan di tingkat desa sudah gawat baru kemudian ditangani begitu. Jadi tidak ada kemudian dari misalnya LBH desa A gitu tidak bisa bekerja di desa B, enggak ada. Kita justru memberikan ruang sebesar-besarnya. LBH desa A itu bisa bekerja di mana saja karena pembentukannya adalah badan hukum. Jadi ada badan hukum itu bisa bekerja di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hanya wilayah pokok kerjanya adalah di desa di mana dia dilahirkan begitu. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, Jadi misalnya silakan. Pak Usman, halo. Silakan. Jadi misalnya begini, di daerah itu kan ada Perda bantuan hukum. Ya. Yang jadi inisiatif kami sebagai paralegal yang sementara ikut pelatihan ini, Ya. akan berkonsultasi dulu ke bagian hukum yang ada di daerah. Ya. Kemudian kita akan sinkronkan dengan kegiatan misalnya Zoom meeting. Ya. Zoom meeting, Ya. ya kolaborasi antara Undang-Undang Nomor 16 tentang bantuan hukum dengan masing-masing perda yang ada di daerah. Betul. Nah, nanti kita buat waktunya atau tentatifnya kapan, Ya. kemudian terbuka untuk umum. Boleh. Di kawasan di wilayah saya, Ya. nanti kolaborasi misalnya pemantiknya Pak Usman, kemudian dari bagian hukum yang ada di daerah. Ya. Kemudian didorong di tingkat desa. Ya. Ini memang sampai saat ini saya secara pribadi belum pernah lihat drafting itu perda bantuan hukum yang ada di daerah. Ya. Bahkan nanti hari ini saya baru dengar itu ada bantuan hukum di daerah. Ya. Ini juga di level setelah ada perda daerah, harusnya level di tingkat desa itu ada peraturan desa yang mengatur itu. Betul sekali. Karena memang ini bentuk edukasinya, sosialisasinya hanya terbatas dan per kelompok-kelompok, sehingga memang tidak maksimal transformasi ini informasinya. Ya. Kira itu saja masukan Pak. Ya, baik, terima kasih masukannya ya. Jadi benar sekali bahwa
informasi tentang bantuan hukum ini seperti yang Bapak sampaikan, Bapak aja yang ikut pelatihan baru hari ini dengarnya, gitu ya. Jadi kita perlu memahami tentang bantuan hukum itu baik di sisi yuridisnya maupun dari sisi filosofisnya maupun dalam tataran prakteknya seperti apa gitu. Fenomena di masyarakat kita hari ini bantuan hukum itu belum begitu terasa gitu di tengah-tengah masyarakat. Jadi dengan keberadaan paralegal kami berharap bisa menjadi agent of change, agen perubahan di tingkat masyarakat supaya kegiatan bantuan hukum ini bisa menyebar secara luas gitu. Bahkan sampai ke tingkat desa dengan lahirnya LBH tingkat desa yang diprakarsai oleh desa maupun diprakarsai oleh warga desa di daerah di mana dia tinggal. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan demikian dulu. Nanti kita lanjutkan pada session berikutnya yaitu hari Ahad besok atau hari Minggu besok pada pukul yang sama sampai dengan selesai. Baik, sampai sebelum saya tutup masih ada masukan? Cukup Pak. Cukup ya untuk hari ini. Terima kasih banyak ya atas partisipasi dan kehadirannya. Kita lanjutkan pertemuan kita di hari esok yaitu hari Ahad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang Pak Usman, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu.